Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sebuah info setelah yang satu ini. Oke, daripada banyak bacot, kita akan langsung saja. Ini dari berita blukumba.com. Infonya, Pi Network disebut kalahkan Bitcoin dan Ethereum. Begini keunggulannya. Dunia kripto mengalami pertumbuhan yang luar biasa sejak munculnya Bitcoin pada tahun 2009. Kini berbagai platform cryptocurrency dan blockchain bermunculan. Salah satunya adalah Pi Network. Ada beberapa keunggulan Pi Network yang membedakannya dari Bitcoin dan Ethereum. Keunggulan utama Pi Network karena kesetaraan aksesnya, tidak seperti Bitcoin dan Ethereum yang memerlukan perangkat keras khusus untuk menambang atau berinvestasi. Pi Network memungkinkan siapa saja yang memiliki ponsel cerdas untuk bergabung dan mulai menambang koin Pi tanpa peralatan khusus. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif dalam jaringan kripto. Bitcoin dan Ethereum menggunakan algoritma konsensus proof of work yang memerlukan konsumsi energi yang besar untuk memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan. Sebaliknya, Pi Network menggunakan algoritma konsensus proof of stake sehingga mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Bitcoin dan Ethereum telah menghadapi tantangan dalam menangani lonjakan transaksi yang menyebabkan penundaan dan biaya transaksi yang tinggi. Sejak awal, Pi Network telah dirancang dengan fokus pada skalabilitas yang lebih baik dan infrastruktur yang dapat diperluas. Pi Network dapat mengakomodasi pertumbuhan yang lebih besar tanpa mengorbankan kinerja atau keamanan jaringan. Biaya transaksi seringkali menimbulkan gangguan dalam penggunaan Bitcoin dan Ethereum. Biaya transaksi yang tinggi membuat pengiriman dalam jumlah kecil atau melakukan transaksi sehari-hari menjadi tidak praktis. Di Pi Network, transaksi dapat dilakukan tanpa biaya tambahan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai tanpa khawatir akan biaya tambahan, sehingga lebih nyaman untuk digunakan secara luas. Kekuatan penting dari Pi Network terletak pada komunitasnya yang kuat, berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum yang sering dianggap sebagai instrumen keuangan atau aset spekulatif. Pi Network menekankan pentingnya membangun komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Komunitas Pi Network sangat aktif di berbagai platform media sosial, berkomitmen untuk membina ekosistem yang berkelanjutan dan adil bagi semua anggota. Fitur-fitur baru terus diperkenalkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan kegunaan koin Pi. Dengan fokus yang kuat pada kemajuan teknologi, Pi Network berpotensi menjadi salah satu proyek kripto paling inovatif dan relevan di masa depan. Pi Network memiliki visi ambisius untuk masa depan untuk menjadi platform untuk aplikasi terdesentralisasi yang inovatif. Dengan ekosistem yang berkembang, Pi Network membuat pintu terhadap berbagai kemungkinan di dunia kripto. Disclaimer, informasi dalam website ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, bukan saran keuangan atau investasi. Pembaca bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan mereka. Selalu lakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan terkait keuangan Anda. Nah, di sini ingin langsung saya sampaikan ya, bahwa untuk saat ini melipat gandakan uang kalian, jangan nabung di rupiah ya, jangan. Karena apa? Rupiah ini nilainya akan terus menurun akibat inflasi yang katanya 5%, itu nggak tahu lah, mungkin di atas daripada itu ya. Karena rupiah itu hanya sebagai alat bayar, bukan sebagai penjaga nilai keuangan. Kalau kita pengen uang kita tetap terjaga nilainya dan terjauh dari inflasi yang mana itu menurunkan nilai uang kita, berinvestasilah, carilah tempat investasi yang menurut kalian cocok untuk kalian. Di sini saya tidak menganjurkan berinvestasi, karena kalau kita berinvestasi di hal yang kita tidak paham, itu akibatnya fatal. Kalian mau berinvestasi misalnya proyek apa gitu ya, tapi kalian nggak tahu sama sekali apa yang kalian investasikan, itu hanya akan membuang uang kalian, bukan kalian nanti kedepannya untung malah buntung ya, seperti itu. Nah, jadi yang kemarin ada juga yang bilang, abang ini sudah berbeda gitu ya, nggak lagi mendukung Pi. Anda jangan
asal ngomong ya, saya tetap mendukung Pai. Cuman untuk saat ini saya itu ingin menyampaikan sebuah kebenaran, karena makin kesini saya lihat ya, youtuber asal ngomong aja dia tanpa sebuah data, seakan hanya kepengen supaya semua pionet bahagia gitu ya, padahal itu berita yang dibuat-buat, bilangnya ini akan terjadi open minded gitu ya, taunya nggak terjadi, akhirnya hanya sebuah mimpi jadinya. Jadi daripada saya nginfoin yang senang-senang, mending saya infoin apa adanya, karena kalau saya bilang mengada-ngada gitu, walaupun ada kesenangan dengan info yang saya kasih, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya informasi abang nih nggak valid nih, akan lebih baik kita itu kan langsung yang apa adanya, walaupun infonya jelek, walaupun infonya nggak bikin anda senang, tapi itulah adanya, daripada dibuat-buat kayak youtuber lainnya yang bacotnya minta ampun tapi faktanya nggak ada. Jadi saya sangat prihatin terkait itu. Kalau kalian itu senangnya dibikin bahagia sama info-info nggak jelas, baiknya cepet sadar deh, cepet sadar supaya kedepannya itu nggak merugikan kalian juga. Kenapa saya bilang nggak merugikan? Yaitu ada youtuber misalnya bilang, oh ini bakal open minded di tanggal sekian nih, tahunya nggak kesampaian, jadi siapa yang kecewa gitu. Nah gitu ya, jadi pakai otak, jangan pakai dengkul gitu ya, karena saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran, itu saja. Saya 100% sangat mendukung Pai. Pai ini adalah proyek yang sangat luar biasa, dan ini adalah proyek masa depan. Nah untuk kalian juga ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, kalian lihat saja ke depannya ya, kalian tidak mempelajari itu, mempelajari dari saat ini untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi ke depannya, antara dua ke depannya, antara yang lebih kaya atau yang lebih miskin. Jadi kalian mau pilih yang mana antara dua ini? Yang lebih kaya ini orang yang bisa beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan zaman, yang lebih miskin ini apa? Sebaliknya. Jadi kalian tinggal pelajari aja dan tinggal pilih di dua ini apa yang ingin kalian pilih gitu. Jadi kalau kalian bersantai-santai saat ini dan tidak ingin belajar lebih mendalam, kalian lihat saja di atas tahun 2030, di atasnya lagi, ini sangat ngeri banget ke depannya ya, apalagi AI, robot itu sangat-sangat akan membuat kalian itu yang tadinya bekerja di kantoran itu bisa saja digantikan oleh robot ke depannya. Teknologi ini semakin meledak-ledak ke depannya. Kita nggak percaya terkait hal ini, skeptis terkait hal ini. Sama halnya seperti Bitcoin ya, di tahun 2009 itu kan banyak yang skeptis. Akhirnya apa? Yang sampai saat ini masih memegang Bitcoin jadi konglomerat gitu ya, jadi orang kaya gitu ya. Jadi itulah hebatnya orang yang mengikuti perkembangan zaman, orang yang terus beradaptasi dengan teknologi. Kalau kalian masih malas-malasan, lihat aja ke depannya siapa yang jadi pemenang gitu ya. Karena sistem kapitalis itu sudah berjalan sejak dulu, sampai saat ini pun tetap sistem itu dijalankan oleh para elit. Kalau kalian nggak bisa seperti yang saya bilang barusan, ya udah kalian jadi semut ke depannya, diinjak-injak sama mereka, sedangkan mereka semakin naik. Maksud saya di sini bukan sok tahu atau bagaimana, cuman saya juga mempelajari apa yang terjadi di era-era saat ini, dan gambarannya itu sudah saya prediksi juga ke depannya seperti apa. Apa yang terjadi yang lalu sampai saat ini itu selalu berulang, dari yang nggak ada teknologi dan sekarang ada teknologi, itu akan terus berulang. Sebagai percontohan era 1, nanti ada era 2, era 3, era 4, di atasnya dan di atasnya lagi. Kalau di tiap era ini kita nggak bisa beradaptasi ya, kita jadi sampah nantinya. Saya nggak mengada-ngada, kalian lihat aja nanti, oh nggak mungkin bang, nah abang bacot doang gitu. Oke, nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Yang saya sampaikan ini hanya untuk orang-orang yang berpikir terbuka, bukan berpikir sempit. Waktu di video sebelumnya pun saya menyampaikan goblok, tolol, sampah, dan monyet, itu ada agendanya. Karena kalau kita ini sering dilemah lembutin, itu kita akan nyampah terus hidupnya, nggak mau berubah. Cara efektif menurut saya agar kita bisa berkembang lebih maju ke depannya, dimulai dari sekarang. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin kalian akan nggak enak dengan yang saya sampaikan, goblok, tolol, monyet, sampah. Tapi kalau kalian memahami dengan maksud saya, hidup kalian akan berubah dan akan lebih maju ke depannya. Tapi kalau orang tolol dan goblok, nggak bakal masuk dengan apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja bacotan saya hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.